Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pembelajaran kali ini akan dibahas materi tentang teks cerita sejarah. Langsung saja, apa saja materi yang akan tersaji pada pembelajaran kali ini? Yang pertama, mengidentifikasi informasi yang mencakup orientasi rangkaian kejadian, komplikasi dan resolusi dalam cerita sejarah, baik lisan maupun tulis. Kemudian juga akan diulas analisis kebahasaan dari teks cerita atau novel sejarah. Nah, sebelumnya harus paham dulu apa fungsi dari teks cerita sejarah. Ada beberapa fungsi dari teks cerita sejarah. Yang pertama, edukatif. Jadi dalam teks cerita sejarah tentunya memuat nilai-nilai yang diharapkan bisa mengedukasi pembaca. Kemudian juga inspiratif. Dalam cerita sejarah tentunya nanti ada tokoh-tokoh yang diharapkan bisa memberikan inspirasi bagi para pembaca ke arah positif. Kemudian juga fungsi rekreatif, jadi memberikan hiburan juga bagi pembaca setelah membaca teks cerita sejarah. Selanjutnya, ciri-ciri teks cerita sejarah yang membedakan dengan teks lainnya. Yang pertama, cerita sejarah ini disajikan secara kronologis atau ada urutan-urutan peristiwanya. Misal sejarah Kerajaan Majapahit, berdirinya Kerajaan Majapahit, tentunya ada urutan-urutan peristiwa yang melatar belakangi berdirinya Kerajaan Majapahit. Kemudian juga bentuk teksnya cerita ulang atau recount. Dan yang selanjutnya menggunakan konjungsi temporal. Jadi nanti memang akan banyak ditemukan kata hubung penanda waktu. Dan yang selanjutnya memuat fakta sejarah atau bisa sebuah rekaan. Karena nanti ada teks cerita sejarah yang bersifat fiktif atau rekaan, dan juga teks cerita sejarah yang bersifat non-fiktif. Contoh yang fiktif nanti akan disajikan. Contoh yang non-fiktif misal biografi, autobiografi. Misal biografinya B.J. Habibie. Nah, tentunya harus ditulis berdasarkan fakta-fakta. Nah, ini perbedaannya. Jadi yang fiktif dengan yang non-fiktif. Teks novel sejarah biasanya bersumber dari cerita rekaan. Jadi meskipun nanti memuat fakta, nah fakta-fakta tersebut nantinya bisa jadi ditambah-tambahkan oleh penulisnya, oleh novelisnya. Kemudian juga kalau teks sejarah sendiri itu harus bersumber dari kisah nyata. Dan yang selanjutnya untuk teks novel sejarah ditulis oleh novelis. Kemudian untuk teks sejarah ditulis oleh sejarawan. Dan teks novel sejarah itu tentu bersifat imajinatif karena ditulis berdasarkan imajinasi dari novelis. Untuk teks sejarah sendiri harus berdasarkan rekonstruksi fakta sejarah. Jadi sejarawan menulis teks sejarah terlebih dahulu harus mencari tahu kebenaran sejarah yang akan ditulis. Kemudian juga novelis tidak terikat fakta sejarah untuk teks novel sejarah. Jadi diberikan keleluasaan seorang novelis untuk menulis novel. Beda halnya dengan teks sejarah. Jadi sejarawan ini harus terikat fakta sejarah. Dia harus mengetahui kebenaran sejarah tersebut sebelum nanti disajikan atau dibaca. Untuk definisi tersendiri dari teks novel sejarah, jadi novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal, latar belakang,
terjadinya sesuatu. Nah, sifatnya memang naratif. Kalau cerita rata-rata naratif ya. Kemudian memiliki nilai kesejarahan dan disajikan. Nah, ini memang dia nanti ada fakta-fakta, tapi disajikannya berdasarkan daya hayal penulis. Nanti contohnya bisa kalian lihat di buku siswa. Tapi di video juga disajikan nanti contohnya. Nah, ini contohnya nih. Cerita macam itu berkembang ke arah salah kaprah. Entah siapakah yang bercerita. Kabut tebal itu memang disengaja oleh para dewa di khayangan agar wajah cantik para bidadari yang turun dari khayangan melalui pelangi jangan sampai dipergoki manusia. Para bidadari itu turun untuk memberikan penghormatan kepada satu-satunya wanita di dunia yang terpilih sebagai Sang Ardhanareswari, yang berarti wanita utama yang menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa ini. Maklum, sebagai Sang Ardhanareswari, Ken Dedes adalah titisan dari Pradnya Paramita, Dewi ilmu pengetahuan. Apa benar kabut tebal itu turun karena para bidadari turun dari langit? Gajah Mada tidak bisa menyembunyikan senyumannya. Gajah Mada tidak bisa menyembunyikan senyumnya dari kenangan kakek tua yang menurunkan cerita itu dan mengaku memergoki para bidadari itu, lalu mengambil salah seorang di antara mereka menjadi istrinya. Gajah Mada ingat, anak kakek tua itu perempuan semua dan jelek semua. Sama sekali tidak ada pertanda titisan bidadari. Keterbatasan ruang dan waktu. Lagi-lagi untuk versi lengkapnya bisa kalian baca di buku paket kalian. Nah, kita ke struktur dari teks novel sejarah. Jadi ada apa saja strukturnya? Yang pertama ada orientasi atau pengenalan situasi. Jadi dikenalkan situasi ceritanya. Kita lihat ada tidak ya? Nah, cerita macam ini berkembang ke arah salah kaprah, entah siapakah yang bercerita. Jadi dikenalkan dulu kondisi awal dari si tokoh. Kemudian juga diceritakan juga situasi awal cerita. Nah, itu merupakan bagian dari orientasi. Karena ini teksnya penggalan teks, jadi tidak menyeluruh struktur yang ada atau tersaji. Hanya sebuah dongeng, gumam Gajah Mada untuk diri sendiri. Kabut tebal itu memang mengurangi jarak pandang dan mengganggu siapapun untuk mengetahui keadaan di sekitarnya. Ketika sebelumnya siapapun tak sempat memikirkan, itulah saatnya siapapun mendadak merasakan bagaimana menjadi orang buta yang tidak bisa melihat apa-apa. Pada wilayah yang kabutnya benar-benar tebal, untuk mengenali benda-benda di sekitarnya harus dengan meraba-raba. Akan tetapi, tidak demikian dengan anjing yang menggonggong sahut-sahutan ramai sekali. Apa yang dilakukan anjing itu, laporannya akhirnya sampai ke telinga Gajah Mada. Gajah Enggon yang meminta izin untuk bertemu segera melepas warastra. Sanderan dengan ciri-ciri khusus yang dibalas Gajah Mada dengan anak panah yang sama, melalui isyarat khusus pula. Dari jawaban anak panah itu, Gajah Enggon dan Gajah Bongol mengetahui di mana Gajah Mada berada. Gajah Bongol dan Enggon segera melaporkan temuannya. Menunjuk konflik ya. Jadi terjadi peningkatan masalah yang awalnya
masalah baru muncul, kemudian sebelum menuju puncak nih ada sedikit ketegangan dari cerita, ya. Tentunya masalah yang dihadapi tokoh utama. Setelah menuju konflik, lanjut ke puncak konflik atau nama lainnya komplikasi. Pada bagian ini tersaji puncak masalah, jadi bagian yang paling mendebarkan yang dialami oleh tokoh. Nah, itu disebut dengan puncak konflik. Jadi kalau kalian membaca sebuah cerita dan kalian baca ternyata di bagian tersebut tokohnya mengalami bagian yang paling mendebarkan dalam cerita tersebut, nah itu bisa disebut dengan klimaks, komplikasi atau puncak konflik. Dan yang selanjutnya tentunya setiap masalah ada penyelesaiannya. Ketika dalam cerita masalah tersebut sudah mulai terselesaikan, beres, nah itu berarti sudah masuk ke bagian penyelesaian atau evaluasi atau resolusi. Jadi diceritakan nasib akhir semua tokoh setelah melewati bagian puncak atau klimaks. Apakah tokohnya meninggal, apakah tokohnya itu bahagia. Nah, diceritakan di bagian evaluasi atau resolusi. Dan yang terakhir ada koda. Jadi koda ini isinya tanggapan atau komentar penulis terhadap isi cerita. Dan bisa disampaikan langsung oleh pengarang atau melalui seorang tokoh. Dan memang sifatnya ini opsional, jadi bisa ada bisa tidak. Koda tuh. Dan biasanya dalam koda ini juga berisi saran atau amanat dari cerita. Lanjut ke ciri kebahasaan dari teks novel sejarah. Yang pertama, nantinya ketika kalian membaca teks novel sejarah, kalian akan banyak menemukan konjungsi temporal atau konjungsi penanda waktu. Contohnya sejak saat itu, kemudian mula-mula, kemudian. Nah, itu contoh dari konjungsi kronologis atau temporal. Kemudian juga ada kalimat bermakna masa lampau. Contohnya, prajurit telah diperintah membersihkan gudang. Nah, dari mana kita tahu bermakna masa lampau? Karena di sana ada telah diperintah. Jadi telah diperintah berarti kan menunjukkan kegiatan yang sudah terjadi. Dan ada juga nanti verba material. Jadi verba material ini verba yang menunjukkan aktivitas fisik ya yang terlihat atau bisa diindrai. Contohnya bersimpuh, duduk, itu kan bisa kita lihat. Kemudian juga menggenggam, itu pun juga bisa kita lihat, bisa kita indrai. Dan juga ada kata ganti, pronomina, kata ganti orang, terutama ada aku, mereka, dia. Nah, kita lihat nanti contohnya. Ini contoh dari penggunaan kata kerja material atau kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan fisik. Misal. Di depan Ratu Biksuni Gayatri yang berdiri, Sri Gitarja duduk bersimpuh. Membantua itu melanjutkan tugasnya. Kali ini untuk Sekar Kedaton Dyah Wiyat yang terlihat lebih tegar dari kakaknya. Atau boleh jadi merupakan penampakan dari isi hatinya yang tidak bisa menerima dengan tulus pernikahan itu. Ketika para ibu ratu menangis yang menulari siapapun untuk menangis, Dyah Wiyat sama sekali tidak menitikkan air mata. Manakala menatap segenap wajah yang hadir di ruangan itu, yang hadir dan melekat di benaknya justru wajah Rakrian Tanca. Ayunan tangan Gajah Mada yang menggenggam keris ke dada prajurit tampan itu
masih terbayang melekat di kelopak matanya. Juga Gajah Mada yang menggenggam keris. Menggenggam merupakan verba yang menyatakan aktivitas fisik. Selain itu juga banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Contoh, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut. Nah, ini contoh dalam cerita. Menurut sang patih. Nah, menurut merupakan kata kerja yang menyatakan kalimat tidak langsung. Kalau kalimat langsungnya kan menggunakan tanda petik. Riung Samudra menyatakan bahwa, nah ini kalimat tidak langsung namanya. Jadi perbedaan antara kalimat langsung dan tidak langsung kita lihat di tanda bacanya. Biasanya untuk kalimat yang langsung itu menggunakan tanda petik 2 atau tanda kutip. Selanjutnya juga menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan. Nah, ini kata kerja mental. Jadi kalau tadi kata kerja atau verba material itu menyatakan aktivitas fisik terlihat oleh panca indera, kalau ini sukar terlihat, contohnya merasakan. Nah, namanya merasakan itu kan abstrak, jadi sulit untuk diindrai. Kemudian ada menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap. Itu contoh ya. Contoh dari verba mental. Jadi kata kerja yang sukar untuk diindrai. Contohnya dia sedang berpikir. Nah, namanya orang berpikir kita tidak tahu, sulit diindrai. Kemudian dia sedang melamun, itu juga sama, sulit untuk diindrai. Selanjutnya menggunakan banyak dialog. Ciri khasnya menggunakan petik 2 atau petik ganda. Ini contohnya dalam teks. Ampun Gusti Adipati. Nah, itu menggunakan petik ganda, penanda dialog atau penanda kalimat langsung. Selanjutnya menggunakan kata-kata sifat. Nah, kata sifat ini menggambarkan tokoh, biasanya tempat atau suasana. Contohnya bisa kita lihat. Gajah Mada mempersiapkan diri sebelum berbicara dan menebar pandangan mata menyapu wajah semua pimpinan prajurit, pimpinan dari satuan masing-masing. Dari apa yang terjadi itu, terlihat betapa besar wibawa Gajah Mada. Bahkan beberapa prajurit harus mengakui wibawa yang dimiliki Gajah Mada jauh lebih besar dari wibawa Jaya Negara. Sri Jaya Negara masih bisa diajak bercanda, tetapi tidak dengan Patih Daha Gajah Mada, sang pemilik wajah yang amat beku itu. Dan dari beberapa sumber bacaan lainnya ada juga kata-kata kiasan. Jadi ciri khas dari teks novel sejarah ini. Kemudian juga ada gaya bahasa, ada majas nanti ya, ada peribahasa. Lanjut kita ke nilai-nilai dalam teks novel sejarah. Tentunya novel sejarah memuat nilai yang bisa mengedukasi, nantinya memberikan inspirasi, memberikan petunjuk. Ini ada beberapa nilai
yang biasanya tersaji dalam teks novel sejarah. Yang pertama ada nilai budaya. Nilai budaya itu tentunya nilai yang berkaitan dengan adat istiadat atau tradisi yang dijalankan turun-temurun tentunya. Kemudian juga ada nilai agama, nilai yang berkaitan dengan ketuhanan, mencerminkan hubungan seorang tokoh dengan keyakinannya, dengan agamanya, dengan Tuhannya. Ada juga nilai sosial, jadi menggambarkan hubungan tokoh dengan tokoh lainnya atau kelompok masyarakat tertentu. Selanjutnya ada nilai etika atau moral, ini berkaitan dengan akhlak atau perilaku tokoh yang bisa memberikan petuah atau ajaran kebaikan atau moral. Selanjutnya ada nilai keindahan atau nilai estetis atau estetika. Ini berkaitan dengan keindahan. Keindahan di sana bisa kita lihat atau rasakan dari pembangun cerita, fakta cerita atau struktur cerita. Ini beberapa nilai-nilai yang sering muncul dalam teks novel sejarah. Tidak menutup kemungkinan juga muncul nilai-nilai lainnya, misal nilai ekonomis ya, banyak nilai edukasi, nilai rekreasi ya, banyak. Ini contoh dari nilai-nilai yang muncul dalam teks novel sejarah. Kita identifikasi. Juga sang Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Wilwatita tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Yang Widi merestui barang siapa punya kebenaran dalam hatinya. Jangan khawatir kepala desa, kurang tepat jawabanku kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka untuk mengingkari kebenaran, maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Moral. Jadi ada perilaku atau sikap tokoh yang bisa kita ambil pelajaran dari sana. Kemudian juga ada nilai agama tadi ya. Kita lihat aplikasinya dalam teks. Kala itu tahun 1309, segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang ke Purawaktra yang tidak dijaga terlampau ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun, karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka mendalam atas kering yang diderita Kertaraja Jayawardana. Jadi dalam sebuah teks itu memang tidak melulu ada beragam nilai, bisa saja hanya ada satu atau dua nilai sosial atau nilai agama. Tidak melulu ada banyak, ada nilai sosial, budaya, agama, tidak melulu ya, tergantung dari penulisnya. Kemudian kita lihat lagi nilai sosial. Ini contohnya ada dalam penggalan teks. Sebagian terbesar pengantar sumbangan, pria, wanita,
tua dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan. Dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Kita lanjut ke nilai estetis, nilai keindahan. Jadi nilai estetis pada kutipan, nah ini kutipannya yang judulnya Gajah Mada tadi. Betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan. Pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang seaka, belandar bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan. Dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun. Bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun. Tiang saka diukir indah warna-warni. Kakinya berasal dari bahan batu merah, penuh pahatan ukir, mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Bangunan itu berbeda-beda bentuk atapnya, pun demikian dengan bentuk wajahnya. Halaman 3 istana utama itu diatur rapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kesara, dan cempaka. Melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga perdu. Nah itu kutipan dari teks Gajah Mada. Tampak nilai estetis. Mengapa? Karena teknik yang digunakan pengarang adalah teknik showing atau deskriptif. Teknik tersebut untuk menggambarkan suasana, tempat, waktu sehingga pembaca dapat membayangkan seolah-olah menyaksikan dan merasakan sendiri. Nah ini masuk ke nilai estetis. Nah lanjut ke nilai budaya. Ini dikutip dari novelnya Pramudia Anantatur ya, judulnya Mangir. Untuk lebih jelasnya bisa kalian baca nanti, silakan kalau yang punya novelnya. Nah nilai budaya dalam kutipan di atas itu budaya timur yang mengajarkan hidup tenang, tidak terburu-buru. Jadi segala sesuatunya harus dihubungkan dengan alam. Kita baca. Dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh entahlah dekat, ia akan berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya berdiri Sela Baginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer, ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Ini contoh dari nilai budaya yang terkandung dalam kutipan novel sejarah. Baik, itu dia materi untuk kali ini. Dari mulai definisi, struktur, ciri, kebahasaan dari teks novel sejarah hingga nilai-nilai yang terkandung dalam teks novel sejarah. Untuk materi lainnya nanti akan disampaikan juga di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan ada pesan
kamu tidak akan bisa kembali ke masa lalu, tapi kamu bisa mengambil pelajaran dari masa lalu. Maka belajar dari sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.